Di tengah pesta pertunangan megah di rumah keluarga Wijaya Surabaya, Sinta tiba-tiba berdiri dari kursi utama dengan tangan gemetar. Semua tamu langsung terdiam, mata ratusan orang tertuju padanya yang mengenakan kebaya putih indah. "Aku membatalkan pertunangan ini," katanya dengan suara tegas yang menggema di ruangan, "dan aku tidak pernah mencintai Budi. Cintaku hanya untuk Aira." Aira yang duduk di pojok ruangan merasa dunia berhenti berputar. Wajahnya memucat, jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit. Ia tidak menyangka Sinta akan mengucapkan nama itu di depan semua orang, di depan kedua keluarga yang selama ini menjaga nama baik seperti harta karun. Dalam hitungan detik, bisikan mulai menyebar seperti api di rumput kering. "Aira." "Siapa Aira?" tanya seorang bibi dari keluarga Budi sambil menatap tajam ke arahnya. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Ayah Sinta, Pak Wijaya, seorang pengusaha tekstil terkenal, langsung berdiri dengan wajah merah padam. "Kamu gila, Sinta. Apa yang kamu katakan ini?" teriaknya. Ibu Aira yang datang sebagai tamu keluarga dekat langsung menarik tangan putrinya keluar dari ruangan, tangannya dingin dan berkeringat. "Kamu sudah gila ya, Aira. Selama ini kamu dekat dengan Sinta, sekarang orang bilang kamu perusak rumah tangga orang," bisik ibunya dengan suara gemetar. Aira hanya bisa diam, lidahnya keluh. Ia ingat betul bagaimana awalnya semua ini terjadi. 2 tahun lalu, di sebuah acara amal kampus, Aira bertemu Sinta untuk pertama kali. Sinta saat itu sudah bertunangan dengan Budi, putra mitra bisnis ayahnya. Tapi saat mata mereka bertemu, ada sesuatu yang berbeda. Sinta selalu mencari alasan untuk bertemu Aira, mengajak diskusi proyek sosial, lalu perlahan-lahan pertemuan itu berubah menjadi rahasia yang manis. Mereka bertemu di taman kecil dekat Pantai Kenjeran, berbicara sampai larut malam tentang mimpi, tentang tekanan keluarga, tentang perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Aira tahu ini berbahaya. Di Indonesia, di kota Surabaya yang masih sangat menjunjung adat Jawa dan nilai agama, cinta seperti ini tidak punya tempat. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Kini, setelah pengumuman itu, telepon Aira tidak berhenti berdering. Teman-teman sekantor di sekolah tempat ia mengajar menelepon dengan nada curiga. "Benar kamu yang dimaksud Sinta? Aira, kamu sadar tidak sih ini bisa hancurkan karirmu," kata kepala sekolahnya keesokan paginya saat memanggilnya ke ruangan. Aira duduk di kursi tamu dengan kepala tertunduk. Ia ingat betul bagaimana Sinta seminggu lalu menangis di pelukannya, mengatakan bahwa ia tidak sanggup lagi berpura-pura. "Aku lelah, Aira. Aku ingin hidup jujur," kata Sinta saat itu. Aira memeluknya erat, tapi dalam hati ia tahu harga yang harus dibayar akan mahal. Sore harinya, keluarga Aira mengadakan rapat darurat di rumah kecil mereka di kawasan Darmo. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang sangat menjaga nama baik, duduk di kursi kayu dengan wajah muram. "Kamu tahu tidak, Nak, apa yang orang bilang sekarang? Mereka bilang kamu perusak pertunangan Sinta. Kamu bikin malu seluruh keluarga," suaranya menggelegar. Ibu Aira menangis di sudut ruangan. "Kita sudah susah payah mendidik kamu jadi guru yang baik. Sekarang tetangga pada bertanya-tanya. Bagaimana kamu bisa lakukan ini pada kami?" Aira merasa dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat merusak apapun. Ia hanya mencintai Sinta dengan tulus. Tapi bagaimana menjelaskan cinta sesama wanita di rumah yang masih memasang foto keluarga besar dengan tulisan "Keluarga Sakinah" di dinding? Malam itu Aira tidak bisa tidur. Ia membaca pesan dari Sinta, "Maafkan aku, Aira. Aku tidak sanggup melihat kamu disalahkan. Besok aku akan ke rumahmu." Aira memegang ponselnya erat. Ia tahu besok akan lebih buruk.
Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Sinta sudah berdiri di depan pintu rumah Aira dengan mata bengkak. "Aku sudah bilang ke orang tuaku semuanya," katanya pelan. Mereka marah besar. "Ayah bilang aku tidak boleh ketemu kamu lagi." Aira menarik Sinta masuk ke dalam, takut tetangga melihat. Mereka duduk di teras belakang, tangan saling genggam. "Kamu tidak perlu lakukan ini sendirian," bisik Aira. "Tapi aku sudah memilih, Aira. Aku pilih kamu." Kata-kata itu seharusnya membuat Aira bahagia, tapi yang dirasakannya hanya ketakutan yang dalam. Karena ia tahu, di kota ini, pilihan seperti ini berarti perang dengan seluruh dunia di sekitar mereka. Berita pembatalan pertunangan itu menyebar cepat di grup keluarga besar dan media sosial. Foto Sinta dan Budi yang dulu sering diposting sekarang dihapus. Komentar-komentar buruk mulai muncul. "Siapa sih Aira itu? Pasti dia yang menggoda Sinta. Perempuan seperti itu pantas diusir dari keluarga." Aira membaca komentar itu sambil tangannya dingin. Ia adalah guru yang dicintai murid-muridnya, tapi sekarang orang tua murid mulai bertanya-tanya. Kepala sekolah memanggilnya lagi. "Saya terpaksa beri kamu cuti sementara, Aira. Sampai situasi tenang." Kata-kata itu seperti pisau. Sinta menelepon malam itu dengan suara pecah. "Ayahku mengancam akan memutus hubungan kalau aku tetap bertemu kamu. Tapi aku tidak peduli, Aira. Aku mau kita kabur saja." Aira terdiam lama. Kabur kemana? Mereka tidak punya uang banyak. Keluarga mereka saling kenal di kalangan pengusaha Surabaya. Kemanapun mereka pergi, nama buruk akan mengikuti. "Kita harus hadapi ini di sini," jawab Aira akhirnya. "Kita harus buktikan bahwa cinta kita bukan dosa." Tapi dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ia cukup kuat. Malam semakin larut. Aira berdiri di balkon kecil rumahnya, memandang lampu-lampu kota Surabaya yang berkelap-kelip. Ia ingat masa kecilnya, ketika ibunya mengajarinya bahwa perempuan harus menikah dengan laki-laki untuk menjaga kehormatan keluarga. Sekarang ia justru menjadi ancaman bagi kehormatan itu. Air matanya jatuh pelan. Besok akan ada pertemuan besar antara kedua keluarga. Dan Aira tahu itu akan menjadi awal dari segalanya yang hancur. Pertemuan keluarga besar itu diadakan di rumah Pak Wijaya yang luas di kawasan Citraland. Meja panjang sudah disiapkan dengan makanan khas Jawa, tapi tidak ada yang menyentuhnya. Suasana tegang seperti sebelum badai. Aira duduk di samping ibunya, tangannya dingin berkeringat. Sinta duduk di seberang, mata mereka sesekali bertemu tapi langsung dipalingkan karena takut. Pak Wijaya membuka suara lebih dulu. "Ini semua karena kamu, Aira. Kamu yang meracuni pikiran anak saya." Aira menggigit bibir. "Pak, saya tidak pernah memaksa Sinta. Kami saling mencintai." Kata-kata itu keluar pelan tapi tegas. Ruangan langsung riuh. Bibi-bibi mulai berbisik, "Astagfirullah, ini dosa besar." Ibu Sinta menangis terseduh. "Kamu hancurkan masa depan anakku, Aira. Sinta seharusnya menikah dengan Budi, bisnis kami akan selamat. Sekarang semua orang membicarakan kami." Sinta tiba-tiba berdiri. "Ibu, ayah, ini bukan salah Aira. Aku yang memilih. Aku yang tidak pernah cinta Budi sejak awal. Pernikahan itu hanya untuk bisnis kalian." Suaranya bergetar tapi penuh tekad. Pak Wijaya memukul meja keras. "Diam. Kamu sudah diperdaya oleh perempuan ini. Besok kamu harus minta maaf ke keluarga Budi dan lanjutkan pertunangan." Sinta menggeleng. "Tidak, ayah. Aku tidak akan nikah dengan pria yang tidak aku cintai."
Aira merasa dadanya sesak melihat Sinta berjuang sendirian. Ia ingin memeluknya di depan semua orang, tapi ia tahu itu akan membuat semuanya lebih buruk. Setelah pertemuan itu, keluarga Aira pulang dalam diam yang mencekam. Di mobil, ayahnya berkata dingin, "Mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar rumah kecuali ke sekolah. Dan kalau sekolah juga memecat kamu, itu karena kesalahanmu sendiri." Malam itu Aira menerima pesan dari Sinta, "Aku dikunci di kamar. Ayah pasang pengawal di depan rumah. Tapi aku akan cari cara keluar. Tunggu aku." Aira menangis membaca pesan itu. Ia merasa bersalah. Kalau bukan karena dirinya, Sinta masih menjadi putri kesayangan keluarga kaya yang dihormati semua orang. Tapi cinta mereka sudah terlalu dalam. Keesokan harinya, berita semakin menyebar. Koran lokal bahkan memberitakan putri pengusaha batalkan pertunangan karena cinta sesama wanita. Nama Aira disebut sebagai teman dekat yang dicurigai. Di sekolah, murid-muridnya masih menyapa ramah, tapi orang tua mulai menarik anak-anak mereka dari kelas Aira. Kepala sekolah memanggilnya lagi. "Saya terpaksa nonaktifkan kamu dulu, Aira. Ini demi nama baik sekolah." Aira pulang dengan surat nonakti di tangan. Karir yang ia bangun selama 5 tahun lenyap dalam sekejap. Sinta berhasil kabur malam itu. Ia datang ke rumah Aira lewat pintu belakang, tubuhnya basah kuyup karena hujan. "Aku tidak tahan lagi," katanya sambil menangis di pelukan Aira. Mereka duduk di lantai kamar kecil Aira, saling berpelukan erat. "Kita bisa lari ke Jakarta," usul Sinta. "Di sana mungkin lebih mudah." Aira menggeleng pelan. "Kalau kita lari, keluarga kita akan semakin menderita. Ayahmu bisa sakit. Ibu saya juga sudah tidak tidur berhari-hari." Mereka menghabiskan malam itu dengan berbicara pelan. Sinta menceritakan bagaimana sejak kecil ia selalu merasa berbeda. "Aku pura-pura bahagia dengan Budi karena orang tuaku. Tapi setiap kali bertemu kamu, aku merasa hidup." Aira mendengarkan sambil mengusap rambut Sinta. Ia sendiri juga pernah mencoba menyangkal perasaannya. Dulu ia sempat berpacaran dengan seorang pria di kampus, tapi selalu merasa kosong. Sampai bertemu Sinta, semuanya berubah. Pagi harinya, Ibu Aira menemukan Sinta di rumah. "Kamu berani datang ke sini setelah semua yang terjadi," bentaknya. Sinta berlutut di depan Ibu Aira. "Tante, saya mencintai Aira. Saya tidak mau hidup bohong lagi." Ibu Aira terdiam lama, air matanya jatuh. "Kalian berdua akan hancur. Masyarakat tidak akan terima. Keluarga kalian akan usir kalian." Tapi di mata Ibu Aira ada sedikit kelembutan. Mungkin ia mulai mengerti. Namun kelembutan itu tidak bertahan lama. Pak Wijaya datang siang harinya bersama 2 orang pengawal. "Sinta, pulang sekarang," teriaknya. Sinta menggeleng. "Tidak, Ayah. Aku tinggal di sini dengan Aira." Pak Wijaya menatap Aira dengan mata penuh kebencian. "Kamu sudah merusak anak saya. Mulai hari ini, bisnis keluarga Wijaya tidak akan lagi kerjasama dengan siapapun yang berhubungan dengan kamu." Ancaman itu seperti petir. Ayah Aira yang mendengar dari sebelah rumah langsung pucat. Bisnis kecilnya bergantung pada jaringan keluarga Wijaya. Malam itu rumah Aira sepi. Sinta tidur di kamar Aira, tangan mereka saling genggam. Aira memandangi wajah Sinta yang lelah. Ia bertanya dalam hati, apakah cinta mereka layak untuk menghancurkan begitu banyak orang. Tapi saat Sinta tersenyum dalam tidur, Aira tahu jawabannya. Cinta ini nyata. Dan ia siap membayar harganya. Hari-hari berikutnya seperti neraka bagi Aira. Setiap pagi ia bangun dengan telepon penuh pesan ancaman.
Pergi dari Surabaya kalau tidak mau celaka. Kamu bikin malu adat Jawa. Sinta juga tidak bisa kembali ke rumah. Ia tinggal di rumah Aira, membantu pekerjaan rumah sebagai bentuk terima kasih. Tapi ketegangan semakin terasa. Ibu Aira sering menangis diam-diam di dapur. Kamu tahu tidak, tetangga sudah tidak mau menyapa aku di pasar. Suatu sore, Budi datang ke rumah Aira. Wajahnya pucat, mata merah. Aku datang bukan untuk marah, katanya pelan. Aku cuma ingin tanya, apa salahku sampai Sinta tidak pernah cinta aku? Aira melihat kesedihan sejati di mata pria itu. Bukan salahmu, Budi. Sinta memang tidak pernah bisa mencintai pria. Itu bukan pilihan. Budi mengangguk pelan. Aku tahu sekarang. Tapi keluargaku kehilangan kontrak besar karena pembatalan ini. Aku kehilangan calon istri yang aku sayang meski tidak cinta romantis. Ia pergi setelah itu, meninggalkan Aira dengan rasa bersalah yang baru. Sinta yang mendengar percakapan itu menangis. Aku sudah sakiti banyak orang, Aira. Mungkin aku memang egois. Aira memeluknya erat. Kamu tidak egois. Kamu hanya berani jujur. Itu yang paling sulit. Malam itu mereka duduk di teras, memandang bintang-bintang langit Surabaya yang jarang terlihat karena polusi. Sinta berbisik, aku ingin kita punya rumah kecil sendiri suatu hari. Tanpa takut siapapun. Aira tersenyum, tapi ia tahu itu hanya mimpi. Tiba-tiba pintu rumah diketuk keras. Ayah Sinta datang lagi dengan polisi. Saya laporkan Aira karena mempengaruhi anak saya, katanya dingin. Polisi hanya memperingatkan karena tidak ada bukti pidana, tapi berita itu langsung menyebar. Gurus dilaporkan ke polisi karena kasus cinta sesama. Kepala sekolah menelepon pagi harinya. Ma Aira, kontrak kamu dihentikan permanen. Kata-kata itu seperti pukulan terakhir. Aira duduk di lantai kamar, menangis tanpa suara. Karirnya hilang. Tabungannya tinggal sedikit. Sinta memeluknya dari belakang. Kita akan cari kerja baru. Aku bisa jual lukisan online. Kamu bisa buka les priat. Tapi Aira tahu itu tidak cukup. Keluarga besar mulai memutus hubungan. Bibi yang dulu sering memberi angpau sekarang tidak mau angkat telepon. Di tengah keputusasaan itu, Sinta mendapat kabar dari teman kuliahnya di Jakarta. Ada komunitas di sana yang mendukung orang seperti kita. Kita bisa mulai dari nol. Aira ragu. Kalau kita pergi, keluarga kita akan anggap kita mati. Sinta mengangguk. Tapi kalau kita tetap di sini, kita yang akan mati pelan-pelan. Malam itu mereka berdebat hingga subuh. Aira akhirnya setuju mencoba. Mereka mulai merencanakan kepindahan secara diam-diam. Namun rencana itu bocor. Ibu Aira mendengar pembicaraan mereka. Kalian mau kabur? Kalian mau tinggalkan kami sendirian menghadapi malu ini, tangisnya pecah. Aira memeluk ibunya erat. Bu, aku tidak mau lari. Aku hanya ingin hidup bahagia. Ibu Aira mengusap air mata. Kamu tahu, dulu aku juga pernah punya sahabat dekat seperti Sinta. Tapi aku pilih menikah dengan ayahmu karena keluarga. Aku tidak mau kamu menyesal seperti aku. Kata-kata itu membuat Aira terkejut. Ternyata ibunya mengerti lebih dari yang ia kira. Tapi ayah Aira tidak sebaik itu. Ia mengusir Sinta dari rumah keesokan harinya. Pergi kamu. Jangan bawa anak saya ke neraka. Sinta pergi dengan air mata, tapi Aira ikut keluar. Kalau Sinta pergi, aku juga pergi, Pak. Ayahnya terdiam lama. Kalau begitu, mulai hari ini kamu bukan anakku lagi. Pintu rumah ditutup keras.
Aira berdiri di jalan dengan tas kecil, tangan Sinta menggenggam erat. Mereka tidak punya tempat tuju. Hanya cinta yang tersisa. Mereka menginap di hotel murah dekat stasiun Gubeng malam itu. Uang mereka tinggal untuk 2 minggu. Sinta mencoba menjual beberapa perhiasannya secara online. Aira mengirim lamaran kerja sebagai guru les priat. Tapi setiap kali nama mereka muncul di pencarian, komentar buruk langsung muncul. Jangan ambil yang ini, dia lesbian. Perusak keluarga. Sinta mulai menunjukkan tanda-tanda lelah. Ia sering menangis sendirian di kamar mandi. Aku merindukan ibuku, katanya suatu malam. Aira memeluknya. Kita akan kunjungi mereka suatu hari, saat semuanya tenang. Tapi kedua keluarga sudah memasang tembok. Telepon dari ibu Sinta hanya berisi ancaman. Kalau kamu tidak pulang dan nikah dengan Budi, ayahmu akan sakit keras. Suatu hari, Aira mendapat tawaran kerja di sebuah sekolah kecil di pinggiran kota. Tapi saat wawancara, kepala sekolah mengenalinya. Ma, kami tidak bisa ambil risiko. Aira pulang dengan tangan kosong. Sinta yang melihatnya langsung memeluknya. Kita akan bertahan, sayang. Kata sayang Li itu membuat Aira menangis. Untuk pertama kali mereka saling memanggil seperti itu di luar rumah. Pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman lama Aira, Rina, yang dulu tahu rahasia mereka, tiba-tiba muncul di hotel. Aku dengar kalian susah. Aku bisa bantu. Ia menawarkan tempat tinggal di rumahnya. Mereka pindah dengan harapan baru. Tapi 2 hari kemudian, Rina menelepon keluarga Sinta diam-diam, saya tahu di mana putri Bapak. Pak Wijaya datang dengan marah, membawa Sinta pulang secara paksa. Aira ditinggal sendirian di rumah Rina yang kini terasa asing. Rina meminta maaf. Aku takut, Aira. Keluarga Sinta ancam akan hancurkan usaha ayahku kalau aku tidak bilang. Aira hanya diam pengkhianatan karena ketakutan itu lebih sakit dari apapun. Ia duduk di lantai, merasa dunia runtuh. Sinta menelepon malam itu dengan suara pelan. Ayah mengunci aku lagi. Tapi aku akan kabur lagi. Tunggu aku di Taman Kenjeran besok malam. Aira pergi ke taman itu dengan hati berdebar. Hujan deras mengguyur. Sinta datang basah kuyup, memeluk Aira erat. Aku tidak mau pisah lagi. Mereka berlindung di bawah pohon besar, saling berpelukan. Di saat itu, Aira merasa cinta mereka lebih kuat dari segala tekanan. Tapi pagi harinya, berita baru muncul di grup keluarga. Aira dan Sinta kabur lagi. Mereka memalukan kita semua. Keluarga Aira mengirim pesan terakhir. Jangan pernah pulang. Kamu sudah mati bagi kami. Aira membaca pesan itu sambil tangan gemetar. Ia kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, masa depan. Tapi Sinta di sisinya, tersenyum lemah. Kita masih punya satu sama lain. Mereka memutuskan pindah ke Jakarta dengan bus malam. Di dalam bus yang gelap, Aira berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Jakarta menyambut mereka dengan keramaian yang asing. Mereka menyewa kamar kecil di kos daerah Tebet dengan uang hasil jual perhiasan Sinta. Aira mendapat kerja sebagai guru les online di bawah nama palsu. Sinta mulai melukis dan menjual di marketplace. Hidup mereka sederhana tapi damai untuk beberapa bulan. Tidak ada yang tahu nama asli mereka. Tapi ketenangan itu tidak bertahan. Suatu hari, Ibu Sinta datang ke Jakarta setelah melacak alamat melalui teman. Ia menangis di depan pintu kos. Sinta, pulanglah. Ayahmu stroke karena stres. Dokter bilang kalau kamu tidak pulang, ia bisa meninggal. Sinta terdiam.
Aira melihat konflik di mata kekasihnya. Kamu harus pulang, kata Aira pelan meski hatinya hancur. Sinta pergi ke Surabaya sendirian. Aira menunggu kabar setiap hari. Telepon Sinta semakin jarang. Ayah sedang kritis. Aku harus temani ibu. Kata-kata itu terdengar jauh. Aira merasa Sinta mulai goyah. Pengkhianatan karena ketakutan keluarga lagi-lagi datang. 2 minggu kemudian, Sinta menelepon dengan suara dingin. Aira, aku akan nikah dengan Budi. Ini untuk ayahku. Aira merasa dunia gelap. Kamu serius? Tanyanya dengan suara bergetar. Makan aku. Aku tidak sanggup lihat ayahku mati karena aku. Telepon ditutup. Aira menangis sepanjang malam. Ia kehilangan segalanya lagi. Tapi 3 hari kemudian, Sinta muncul di depan pintu kos Jakarta dengan mata bengkak. Aku tidak jadi nikah. Aku kabur lagi. Aku pilih kamu, Aira. Selamanya. Mereka berpelukan lama. Tapi luka sudah terlanjur dalam. Aira mulai ragu apakah Sinta benar-benar kuat. Konflik dalam diri Sinta semakin nyata. Di Jakarta, mereka mulai membangun hidup baru. Aira mendapat kerja tetap di sebuah lembaga pendidikan swasta yang lebih terbuka. Sinta membuka studio lukis kecil. Tapi bayang-bayang keluarga masih mengikuti. Telepon dari ayah Sinta penuh ancaman. Kamu sudah bunuh aku pelan-pelan. Sinta menangis setiap kali mendengar suara ayahnya. Aira tahu suatu hari Sinta harus memilih lagi. Malam sebelum hari ulang tahun Aira, Sinta memberi hadiah kecil, sebuah lukisan mereka berdua di Taman Kenjeran. Ini untuk mengingatkan kita bahwa cinta kita nyata, katanya. Aira memeluknya erat. Tapi di dalam hati, ia merasa badai besar akan datang lagi. Badai itu datang tepat pada hari ulang tahun Aira yang ke-28. Pak Wijaya datang ke Jakarta bersama pengacara. Ia membawa dokumen pernyataan bahwa Sinta harus kembali dan menikah demi kesembuhan ayahnya. Kalau kamu tolak, aku akan publikasikan semua bukti chat kalian di media. Nama baik kamu dan Aira akan hancur selamanya, ancamnya. Sinta berdiri di antara ayahnya dan Aira, tubuhnya gemetar. Aira melihat Sinta yang terjebak. Ia tahu ini adalah saat yang tidak bisa diulang. Sinta, kamu harus pilih sekarang, katanya pelan. Sinta menatap ayahnya, lalu menatap Aira. Air matanya jatuh. Aku pilih Aira, ayah. Aku tidak akan pernah nikah dengan pria. Pak Wijaya terdiam lama. Kemudian ia berbalik pergi tanpa kata. Malam itu, berita besar meledak. Sinta mengunggah video di akun media sosialnya yang dulu sepi. Aku mencintai Aira. Aku tidak pernah mencintai Budi. Ini bukan skandal, ini kebenaran hidupku. Video itu dilihat jutaan orang dalam hitungan jam. Komentar positif dan negatif membanjiri. Beberapa orang mendukung, banyak yang menghujat. Keluarga Aira menelepon untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Ibu Aira menangis. Kamu berani sekali, nak. Kami bangga meski takut. Ayahnya masih diam, tapi tidak lagi memutus hubungan. Pak Wijaya masuk rumah sakit lagi, tapi kali ini Sinta tidak pulang. Ia tetap di sisi Aira. 6 bulan kemudian, Aira dan Sinta sudah tinggal di apartemen kecil di Jakarta. Mereka membuka komunitas kecil untuk perempuan yang mengalami hal sama. Aira kembali mengajar dengan nama asli. Sinta melukis dan pameran di galeri kecil. Tapi harga yang dibayar tetap ada. Hubungan dengan keluarga besar masih renggang. Beberapa teman lama hilang. Nama mereka masih sering dibicarakan di Surabaya.
Pada suatu sore di taman yang sama seperti dulu, Aira memandang Sinta yang tersenyum di bawah pohon. "Apakah semua ini layak?" tanyanya pelan. Sinta mengangguk. "Layak. Karena aku hidup sebagai diriku sendiri." Apakah keputusan Sinta dan Aira untuk memilih kebenaran meski harus kehilangan segalanya adalah benar, atau seharusnya mereka tetap diam demi kehormatan keluarga?